Naga itu menculiknya sebagai pengantin hanya untuk melahirkan pewarisnya. Sedikit yang dia tahu, dia adalah gadis kecil yang menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Dia adalah satu-satunya santo di dunia dengan kekuatan penyembuhan saat melarikan diri dari rumah. Dia menemui naga yang terluka parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihatnya mati karena dia sendiri telah menderita rasa sakit yang sama. Dia dengan berani mendekat untuk memeriksanya. Naga itu langsung membuka matanya memperingatkannya untuk tidak mendekat. Dia menunjuk ke sayapnya yang terluka bertanya, "Apakah kamu ingin aku menyembuhkanmu?" Tapi naga itu dengan marah menunjukkan gigi tajamnya padanya. Dia sama sekali tidak takut dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan naga itu berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu." Dia meletakkan tangannya di sayap naga dan melepaskan kekuatan penyembuhannya. Naga itu merasakan lebih sedikit rasa sakit daripada sebelumnya. Dan lukanya mulai sembuh perlahan, tetapi dia pingsan setelah menggunakan semua kekuatan sihirnya. Naga itu menatapnya dengan bingung. Kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit. Saat tubuh besar naga itu menghilang, ia berubah menjadi seorang pria bersenjata dengan tubuh berotot besar. Tapi, dia melewatkan melihat ini. Pria itu menatap gadis yang tidak sadarkan diri berpikir, betapa beraninya gadis kecil ini. Dalam kebingungannya, dia mendengar seseorang berbicara dan merasakan dirinya diangkat dengan lembut. Tetapi pada akhirnya, dia dikembalikan ke rumah. 10 tahun kemudian, dia telah dewasa jadi ibu tirinya merencanakan untuk menjualnya sebagai selir kepada raja tua. Mereka mewarnai rambut peraknya menjadi emas, tetapi karena kualitas pewarna rambut yang buruk itu menyebabkan ruam merah di seluruh wajahnya. Pelayan itu dengan putus asa mencoba menutupinya dengan bedak. Lucina dengan rambut emas sebenarnya bersinar dengan kecantikan, tetapi ibu tirinya mengatakan dia terlalu jelek untuk dilihat. Khawatir akan mengecewakan raja saudara, tirinya melompat untuk meyakinkan ibunya. "Aku telah menyiapkan permata berharga sebagai mas kawinnya." Mereka diambil dari kuburan, jadi tidak ada yang akan tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia telah menggali makam naga kuno. Tepat saat itu, atap rumah mereka diterbangkan. Lucina dengan cepat pergi untuk memeriksa situasi. Tak terduga di luar telah berubah menjadi neraka yang menakutkan. Tak terhitung naga menghembuskan api di mana-mana. Orang-orang melarikan diri dengan panik ke segala arah. Gerbang kota ini langsung ditembus. Memimpin mereka adalah seorang pria bertopeng, tetapi ketika mata mereka bertemu, Lucina berjongkok, ketakutan untuk bersembunyi. Dengan demikian, dia melewatkan melihat wajah tampan di balik topeng. "Berani-beraninya kamu mencemari makam suci suku naga air mata, tapi salah satu dari kalian akan dimaafkan atas perintahnya." Naga-naga itu menghembuskan api dengan lebih ganas. Ibu tirinya sangat ketakutan, sehingga dia segera mengangkat bendera putih untuk menyerah. Lucina memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dengan diam-diam. Dia berencana untuk bersembunyi di menara batu terlebih dahulu dan memanjat tembok untuk melarikan diri ketika tidak ada orang di sekitar. Tetapi tak terduga untuk bertahan hidup, ibu tirinya menyerahkannya. "Tunggu, aku punya putri yang berharga dan cantik. Dia begitu cantik, bahkan raja ingin menikahinya. Bagaimana jika aku memberikannya padamu?" Pria itu tampak cukup tertarik setelah mendengar ini. Karena dia mengetahui bahwa Raja Tua dan Raja Tayar adalah musuh bebuyutan, di mana putrimu sekarang. Sementara itu, Lucina berjuang untuk turun dari kastil setinggi 100 meter. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tiba-tiba dia mendengar suara sayap yang bergetar. Begitu dia melihat ke atas dia, ditangkap oleh 2 cakar raksasa. Naga raksasa membawanya di hadapan raja. Setelah menurunkannya, pria itu melihat penampilannya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Dia tidak terlihat begitu cantik. Mengapa orang bodoh tua itu tertarik padanya? Apakah dia memiliki selera yang aneh untuk wanita jelek? Tetapi matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Dia langsung teringat pada gadis kecil yang menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Dia memiliki jenis mata yang sama. Setelah meletakkannya, pria itu melihat penampilannya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Dia tidak terlihat secantik itu. Kenapa orang tua bodoh itu tertarik padanya? Apa dia punya selera aneh untuk wanita jelek? Tapi matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Dia langsung teringat pada gadis kecil yang menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Dia memiliki jenis mata yang sama. Suku, jadi dia pasti sangat ketakutan dan tidak nyaman di dalam. Sekarang dia menenangkannya berjanji tidak akan melakukan apa-apa. "Kamu istirahatlah, aku akan tidur di luar malam ini." Tetapi wanita ini memiliki rambut emas, jadi dia menyimpulkan bahwa dia bukan penyelamatnya. "Apakah Anda puas dengan putri saya? Beri saya beberapa hari lagi, saya akan membuatnya bahkan lebih cantik untuk Anda yang mulia." Tiba-tiba, sebuah tombak panjang berada di tenggorokan Lucina.
Pria itu memberinya dua pilihan menjadi teman hidupnya atau mati bersama semua orang di kastil ini. Lucina tidak ingin mati, jadi akhirnya dia setuju untuk menikah dengannya. Pria itu tiba-tiba mendekat dan bertanya namanya. Setelah ragu sejenak, dia memberitahunya Lucina. Lucina dalam bahasa Brayan berarti bulan. Nama itu cocok untukmu. Aku akan menghargaimu. Setelah mengatakan ini, dia mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pernikahan di sana juga. Dia menemukan seorang pendeta untuk menjadi petugas mereka dan memintanya untuk memberitahu Raja Tua setelah pernikahan bahwa pengantin barunya telah diambil oleh musuhnya Hakan. Jika Raja Tua mendengar berita ini, dia pasti akan sangat marah sampai mengeluarkan darah. Pendeta itu dengan gemetar melaksanakan sumpah untuk mereka. Hakan melihat betapa suramnya suasana pernikahan, memerintahkan seseorang untuk mengambil beberapa bunga liar. Dia menyerahkan bunga yang dikumpulkan kepada Lucina. Meskipun tempatnya tidak bagus, kita tetap harus mengadakan sedikit upacara bukan Lucina dengan cepat mengulurkan tangan yang bergetar untuk menerima buket bunga. Kamu terlihat jauh lebih baik sekarang. Mari kita mulai, kata pendeta itu terbata-bata melalui sumpah pernikahan untuk pasangan pengantin baru. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Mendengar kata-kata ini, Lucina mulai bergetar tak terkendali. Alkan melirik kelinci kecil yang ketakutan di sampingnya dan membungkuk untuk memeluk pengantinnya. Lucina hanya menatapnya kosong. Tutup matamu lalu dia perlahan mendekat dan menciumnya. Dia tampak enggan untuk melepaskan. Tiba-tiba Lucina pingsan. Detik berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lucu. Dia mengangkat pengantinnya yang sedang tidur dan menaiki kudanya. Karena kamu adalah keluarga istriku, aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Dengan itu, dia pergi bersama Lucina. Ketika Lucina terbangun, dia mendapati dirinya di dalam sebuah kereta. Bawahan segera melaporkan berita baik ini kepada Yang Mulia. Tetapi, ketika Lucina bertatap mata dengan suami barunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untuk merawatnya Hakan, memerintahkan untuk berhenti dan mendirikan perkemahan. Dia datang ke kereta Lucina dan bertanya, apakah dia merasa lebih baik, saya? Sudah jauh lebih baik sekarang. Hakan mengulurkan tangannya untuk mengajak Lucina makan sesuatu. Namun dia berkata dia tidak lapar. Saya akan tetap di dalam kereta. Tetapi, perutnya yang keroncongan mengkhianati kebohongannya yang terungkap di tempat membuatnya memerah karena malu. Ini membuat Hakan tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa keluar untuk menghangatkan diri di dekat api. Dia memberi Lucina kesempatan dan dia tidak lagi menolak. Dia mengambil tangannya dan turun dari kereta. Setelah mengusir bawahannya, dia mengundang Lucina untuk duduk di tenda miliknya. Begitu mereka duduk, dia melepas jubahnya sendiri dan dengan penuh perhatian menyelimutkannya di atas Lucina untuk membuatnya hangat. Lucina merasakan kehangatan di hatinya. Hakan memberinya sepotong roti yang harum. Sebelumnya, dia hanya diberi makanan yang berjamur atau basi untuk dimakan di rumah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup aroma roti itu dengan rakus. Namun, perilakunya disalahartikan oleh Hakan. Apakah kamu pikir, aku mungkin meracuni makanan? Melihat ekspresinya berubah, Lucina buru-buru memasukkan roti itu ke mulutnya. Kenikmatan makanan itu mengejutkan indera perasanya. Rasanya sangat enak, bahkan rambutnya seolah berdiri tegak. Kemudian dia mulai melahapnya dengan rakus. Hakan menyuruhnya untuk makan perlahan hati-hati agar tidak tersedak. Dia dengan penuh perhatian memberinya segelas susu domba segar. Di Velk, dia harus bekerja seharian hanya untuk mendapatkan beberapa remah roti untuk dimakan. Tetapi di sini, dia bisa makan makanan lezat tanpa melakukan apa-apa. Mendengar Hakan bertanya tentang usianya, dengan mulutnya yang sibuk makan, Lucina hanya bisa mengangkat 2 jari ke arahnya. Kamu terlalu muda untuk menjadi pengantin raja bodoh itu. Lalu Hakan mulai mengutuk Raja Tua karena perbuatan tidak etisnya. Dia tidak hanya mengirim orang untuk membunuh naga muda, tetapi juga menyebabkan dia kehilangan satu-satunya kakak laki-lakinya. Apakah kamu menyesal tidak bisa menikahi Raja Tua sebagai selir? Lucina dengan cepat menggelengkan kepala. Hakan tidak mengharapkan itu. Dia tidak hanya tidak menangis atau membuat keributan, tetapi dia bahkan dengan antusias bertanya padanya bagaimana keadaan kerajaan Tiar. Ada desas-desus bahwa kerajaan Tiar adalah tanah barbar. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Kamu akan tahu setelah sampai di sana. Melihat dia sudah selesai makan, Hakan memberinya sepotong roti lagi. Lucina berpikir mungkin hidup dengan Hakan akan lebih baik daripada di rumahnya yang asli. Hakan menyuruhnya untuk bersabar untuk saat ini. Ketika kita kembali ke istana akan ada makanan yang layak, tetapi baginya roti sudah menjadi hal terlezat yang pernah dia makan. Ini membuat Hakan bertanya-tanya,
Apakah seorang wanita bangsawan begitu mudah puas Lucina? Makan 10 potong roti sekaligus. Perutnya penuh dan dia merasa sangat puas. Setelah selesai Hakan menyuruhnya untuk beristirahat. Lucina berbalik dan membungkus dirinya. Aku akan tinggal di luar. Hakan tersenyum dan berkata, tidak perlu, kita sudah menikah sekarang. Jadi, mulai sekarang kita akan tidur bersama setiap hari. Dia pernah mendengar bahwa adat naga melibatkan memiliki anak sebelum menikah. Lucina sangat ketakutan sehingga dia mulai menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Setiap tetes tampak langsung mengenai hati Hakan. Dia dengan lembut menghiburnya meminta agar dia tidak menangis. Apakah menikah denganku lebih buruk daripada menjadi selir raja tua itu? Lucina berkata, dia hanya sedikit takut. Hakan langsung mengerti. Lagi pula dia terpaksa meninggalkan keluarganya dan menikah dengan suku naga. Jadi dia pasti sangat ketakutan dan tidak nyaman di dalam. Sekarang dia menenangkannya berjanji tidak akan melakukan apa-apa. Kamu istirahatlah. Aku akan tidur di luar malam ini. Yang mulia, kamu seharusnya tidak menggoda kami seperti itu. Hakan adalah orang pertama yang mendengarkan Lucina dengan sangat perhatian. Saat itu dia merasakan kehangatan di hatinya. Melihat yang mulia keluar bawahannya, Turan bertanya, mengapa kamu meninggalkan pengantin barumu? Dia bahkan telah mendirikan tenda untuk mereka menghabiskan malam pernikahan. Tanpa diduga Hakan membela Lucina, menyuruhnya untuk lebih menghormatinya. Turan terkejut bahwa Yang Mulia telah memaafkan orang-orang di kastil demi dirinya. Karena melihatnya mengingatkan Hakan pada gadis kecil yang menyelamatkannya 10 tahun lalu. Turan mendesak Yang Mulia untuk berusaha lebih keras, untuk memikul tanggung jawab melanjutkan garis keturunan naga. Keesokan paginya, Lucina bangun dan pergi ke sungai untuk mencuci wajahnya. Setelah riasan di wajahnya hilang, ruam merahnya semakin parah. Dia ragu, apakah harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Mengingat masalah tidur bersama Hakan, dia memutuskan untuk tidak menyembuhkan ruam tersebut. Jika Hakan melihatnya, dia mungkin kehilangan minat padanya. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia mengira itu Hakan, tetapi sebuah cakar datang ke arahnya. Ternyata, ibu tirinya telah mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Dia tidak ingin kembali. Dia baru saja melarikan diri. Dari sana, ketika mereka melihat ruam merah di wajah Lucina, mereka bertanya-tanya, apakah itu penyakit menular? Saat mereka akan membuangnya, sebuah anak panah tajam meluncur ke arah mereka. Itu Hakan pria botak itu tiba-tiba mengarahkan pisau ke tenggorokan Lucina. Jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Tetapi Hakan hanya menyuruh Lucina untuk menutup matanya. Dia dengan patuh menutup matanya. Segera detik berikutnya pria botak itu dipenggal. Seketika bau darah yang kuat menyebar. Lucina bergetar, tidak berani bergerak. Ketika dia mendengar Hakan memanggil namanya, dia berani perlahan membuka matanya. Pemandangan yang menyambutnya adalah ekspresi khawatirnya. Anehnya pada saat itu dia tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, rasa aman yang dalam menyelimuti dirinya. Hakan mengangkatnya dari kuda, memotong tali yang mengikat tangannya, dan dengan penuh perhatian menyelimuti tubuhnya dengan pakaiannya agar dia tetap hangat. Hanya ketika dia menyentuh dahi Lucina yang panas, dia menyadari bahwa Lucina sakit. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat. Maafkan aku, pasti kamu sangat ketakutan. Untuk pertama kalinya, Lucina merasakan bagaimana rasanya dicintai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Aku baik-baik saja sekarang. Hakan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan api unggun dan air panas untuk Lucina terlebih dahulu. Pada saat itu, Lucina ingin hidup dengan pria ini selamanya. Kembali ke tenda, dia menemukan bahwa ruam di wajahnya semakin parah. Mungkin karena tubuhnya sedang sakit. Dia tidak mengobati ruam tersebut sebelumnya karena tidak ingin tidur dengan Hakan, tetapi mengingat kelembutan dan perhatian Hakan di hutan hatinya perlahan-lahan goyah. Dia merasa bahwa bersama Hakan mungkin tidak seburuk itu. Jangan sembuhkan dirimu dulu. Tiba-tiba sebuah suara mengganggu pikirannya. Dia berbalik dan melihat sosok kecil berbicara padanya. Aku Puka peri hutan. Apakah kamu peri kerdil yang membawa hujan? Mendengar ini Puka cemberut tidak puas. Dia dianggap yang tertinggi di antara jenisnya. Dia bisa merasakan kekuatan penyembuhan dalam diri Lucina dan memperingatkannya untuk tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Begitu rahasia itu terbongkar, orang-orang jahat itu akan menyerbu sekitarmu seperti semut. Puka sudah mengikutinya sejak kemarin. Tetapi, dia penasaran mengapa Lucina begitu diam kemarin. Namun begitu, mereka akrab, Lucina menjadi banyak bicara. Aku pernah melihat naga sebelumnya, dan aku menggunakan kekuatan penyembuhanku untuk menyembuhkannya. Itu sangat besar, karena kedatangan Hakan Puka dengan cepat bersembunyi. Ketika Hakan melihat wajah Lucina, matanya membelalak kaget.
Semua orang mengira dia terkena cacar dan menghindarinya. Turan dengan cepat menarik Hakan. Menjauh, Yang Mulia, kamu akan mati jika terinfeksi. Gejalanya sama dengan orang-orang yang sakit itu. Ini bukan penyakit Lucina tergagap. Saat menjelaskan karena gugup, tiba-tiba sebuah pedang tajam diarahkan ke wajahnya memperingatkannya untuk tidak mendekat. Tepat ketika tidak ada yang mempercayainya, hanya Hakan yang membela dirinya. Dia memerintahkan Taran untuk menurunkan pedangnya, membiarkan Lucina menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Meskipun dia mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan, dia masih berbicara tidak jelas. Ini mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika dia mencoba membela diri hanya untuk dipukuli dengan keras oleh ibu tirinya. Itulah sebabnya dia mengembangkan gagap saat gugup. Bagaimanapun tidak ada yang mau mendengarkan. Dia menyerah untuk menjelaskan dirinya. Kerumunan dengan marah menyatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Dengan cara ini, Lucina menyadari bahwa dia pasti akan kehilangan nyawanya, tepat ketika dia akan menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk menyembuhkan ruam tersebut. Dia teringat bahwa Puka memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan penyembuhannya. Jika tidak, dia akan dicari oleh orang-orang jahat itu. Saat dia ragu Lucina, tenanglah, tarik napas dalam-dalam dan katakan padaku apa yang ingin kamu sampaikan. Aku akan terus mendengarkan sampai aku mengerti maksudmu. Dia memberitahu Turan bahwa itu bukan penyakit menular. Orang dengan penyakit menular akan kehilangan nafsu makan karena muntah, tetapi Lucina memiliki nafsu makan yang baik. Dia bahkan makan 10 potong roti sekaligus. Itu benar. Hakan menyusun kata-kata yang kacau dari Lucina. Raja tua menyukai rambut pirang. Ibumu menggunakan pewarna rambut yang terbuat dari belerang untuk mewarnai rambutmu menjadi pirang. Ya, itu benar. Karena pewarna rambut itu beracun, itu menyebabkan kamu memiliki ruam alergi. Dan kulit kepalamu serta dahi yang paling parah terkena. Jadi, jika Lucina sudah menderita penyakit itu sejak aku menciumnya, bukankah aku juga seharusnya dihukum mati? Para bawahannya semua membeku tergagap. Yang mulia, kamu tidak seharusnya menggoda kami seperti itu. Hakan adalah orang pertama yang mendengarkan Lucina dengan begitu perhatian. Pada saat ini, dia merasakan kehangatan di hatinya. Itu adalah memar yang cukup besar. Dia sangat gelisah. Tete melihat kesempatan untuk melapor. Penjaga berkata, Nona Lucina. Tetapi tepat saat itu, mereka menemukan siapa yang ada di balik penculikan Lucina. Ternyata Baroness ingin mendapatkan kembali putrinya. Hakan mengerutkan wajahnya dan bersiap untuk memberi mereka pelajaran. Secara tak terduga, Lucina menghentikannya. Dia khawatir bahwa penduduk yang tidak bersalah akan terlibat. Hakan tidak menyangka dia peduli pada orang lain, terlebih dahulu daripada keluarganya sendiri. Jantung Lucina berdegup kencang mendengar ini, khawatir bahwa Hakan akan mengirimnya kembali ke Velk. Jika dia mengetahui bahwa dia adalah anak tidak sah. Jadi, dia memohon padanya untuk tidak menyakiti keluarganya penuh rasa kasihan karena dia masih tidak sehat. Hakan dengan lembut mengangkatnya. Jika aku mengampuni keluargamu, apa yang akan kau lakukan untukku? Mendengar ini, Lucina terdiam. Dia kemudian berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dia minta. Tetapi melihat mata cerahnya Hakan, teringat pada gadis kecil yang menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Dia tahu dia harus menahan diri. Tetapi dia masih tidak bisa menahan godaan untuk menggoda. Apakah kau benar-benar berarti apa yang baru saja kau janjikan? Lucina merasa tidak nyaman di hatinya mendengar kata-katanya. Seperti yang dia duga detik berikutnya, dia mendengar, maka berikan aku sebuah ciuman. Mendengar permintaan yang sangat keterlaluan itu, dia terkejut. Tetapi kata-kata yang sudah diucapkan seperti air yang tumpah. Dia tidak bisa dengan tidak tahu, malu menarik kembali melihat tatapan harapnya. Jantungnya tidak bisa tidak berdegup kencang. Dia menutup matanya dan menciumnya tanpa berpikir. Setelah beberapa saat, Hakan merasa puas dan memeluk Lucina, yang wajahnya memerah. Kemudian, dia meminta bawahannya untuk menyampaikan perintahnya. Jika mereka berani menyentuh pengantin baruku, lagi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah Lucina meminum obat demam, agar dia bisa istirahat dengan tenang, Hakan memberinya tenda. Sementara dia pergi keluar, untuk berjaga sendirian melihatnya dengan bahagia Heng, lagu saat dia berjalan keluar Lucina. Bertanya-tanya apakah kedekatan mereka baru-baru ini membuatnya merasa senang, tetapi wajahnya jelas tertutup ruam yang jelek. Sekarang sepanjang malam, Hakan tinggal di sisinya merawatnya, sehingga keesokan harinya, demamnya mereda dengan lancar. Mereka segera berangkat dengan kereta. Tak lama kemudian, mereka tiba di istana Tayar yang indah dan makmur. Begitu Lucina turun dari kereta, ruam di wajahnya segera menimbulkan keributan di antara kerumunan. Semua orang menduga dia sakit.
Tiba-tiba, seseorang yang mengenakan tengkorak sapi membungkuk kepada Hakan. Hakan menjelaskan bahwa itu adalah pendeta. Lucina dengan penasaran melihat pendeta itu. Secara tak terduga, mata pendeta itu juga tertuju padanya. Kau telah membawa seseorang dengan energi bumi sejauh ini. Kemudian dia mencelupkan tangannya ke dalam air. Melihat wajahnya yang jelek dan serius, bahkan bisa membuat anak tetangga menangis. Lucina juga terkejut. Dia segera bersembunyi di belakang Hakan. Hakan dengan penuh kasih mengelus kepalanya menjelaskan bahwa ini untuk memurnikan segala nasib buruk pada pendatang baru. Dia tidak bermaksud menyakitimu, jadi jangan takut. Mendengar ini, Lucina menurunkan kewaspadaannya. Kemudian dia mendengar pendeta itu melafalkan mantra dan seketika air suci menyiram seluruh wajahnya. Dia merasakan ruam di wajahnya sedikit mereda. Ritual pemurnian berakhir dengan cepat. Hakan membawa Lucina ke istana. Yang mulia, tiba-tiba seorang wanita terbang menuju mereka. Dia memeluk Hakan dengan erat. Para perampok kuburan yang hina itu pasti telah menyaksikan kekuatanmu. Aku sangat bangga padamu. Lucina berpikir wanita itu sangat cantik. Hakan mendorong Gareth menjauh bertukar beberapa kata sopan. Namun Gareth tidak berniat membiarkan Lucina pergi. Apakah dia sebuah trofi perang? Apakah wanita dari Raja Brian selalu sejelek dan sejorok ini? Ketika Lucina hendak membalas, Hakan tiba-tiba memeluk bahunya. Dia adalah istriku yang aku bawa pulang. Mendengar ini, wajah Gareth berubah masam. Hakan mengumumkan di tempat bahwa jika Lucina melahirkan anak-anaknya, dia akan menjadi ratu. Yang mulia, apakah Anda serius? Apakah Anda tahu wanita ini memiliki nanah belerang di tubuhnya? Tanpa diduga, Hakan terlihat khawatir pertama-tama menanyakan tentang kondisi kesehatan Lucina. Ternyata pewarna rambutnya memudar. Baru saat itu Hakan menemukan bahwa warna asli rambutnya adalah perak. Tapi Gareth bersikeras, bisakah dia menangani tugas yang telah saya pikul sebelumnya? Lucina tidak mengerti apa yang dia bicarakan Gareth. Dihina Lucina terlalu lemah untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri, sementara dia berbeda sebagai selir mantan raja. Dia pasti bisa memikul tanggung jawab itu. Hakan memanggil seorang pelayan muda Titi, memberitahunya untuk fokus melayani Lucina mulai sekarang. Baru di tempat ini, Lucina penasaran dengan segalanya. Titi juga menjawab semua pertanyaannya. Lucina akhirnya mengerti bahwa tanggung jawab yang disebutkan Gareth adalah untuk melahirkan anak Hakan. Hanya dengan melahirkan anaknya, dia bisa secara resmi menjadi ratu. Sejak berhubungan dengan air suci, tidak hanya pewarna rambutnya memudar, tetapi bahkan ruam di wajahnya juga sedikit mereda. Jadi dia dengan antusias meminta pelayan muda itu untuk membawa lebih banyak air suci. Titi segera berlari untuk menyiapkannya. Pada saat itu, seekor burung terbang menuju Lucina. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk mengelusnya. Terkejut dia menemukan bahwa itu adalah burung yang bisa berbicara. Itu adalah burung cikedi yang cerewet. Detik berikutnya, burung yang awalnya imut itu berubah menjadi peri kecil berambut putih dalam sekejap mata. Ternyata itu adalah Puka yang berubah menjadi cikedi. Dia telah diam-diam mengikuti Lucina karena khawatir. Ketika dia melihat bahwa Lucina mengikuti nasihatnya dan tidak menggunakan kekuatan penyembuhnya, dia akhirnya merasa lega. Lucina mengungkapkan kepada Puka bahwa dia lebih memilih hidup di sini daripada hidup di Velk. Hakan adalah satu-satunya orang di dunia yang paling baik padanya. Apakah kamu tidak takut melahirkan anaknya? Awalnya dia sedikit takut. Tetapi sekarang dia telah mengatasi hambatan psikologisnya. Tak lama kemudian, Titi kembali dengan cepat melaporkan bahwa Yang Mulia telah setuju untuk dia menggunakan air suci. Silakan ikuti saya ke arah ini. Sementara itu, Turan membawa kabar kepada Hakan. 10 tahun yang lalu, pembunuh naga datang untuk membunuh naga muda mereka untuk melindungi semua orang, saudaranya, mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi, pada saat itu, Hakan pergi untuk membalas dendam dipenuhi dengan kemarahan. Tanpa diduga, selama pengejaran dia ditembak oleh panah beracun. Di ambang kematian, dia diselamatkan oleh seorang gadis kecil berambut perak. Jika bukan karena dia tidak akan bisa kembali hidup. Pada saat itu, dia hanya memperhatikan bahwa wajahnya tidak hanya bengkak, tetapi pakaiannya juga compang-camping. Jadi dia menduga bahwa dia pasti adalah putri seorang rakyat biasa. Tapi, mata yang bersinar itu masih jelas dalam ingatannya. Mereka sangat mirip dengan mata cerah Lucina. Tapi Lucina memiliki rambut emas. Namun benih keraguan telah ditanam di hatinya. Dia segera memerintahkan Taran untuk menyelidiki identitas Lucina untuk mengetahui apakah dia benar-benar putri biologis Baron. Sebagai seorang wanita bangsawan, hubungannya dengan keluarganya sangat jauh.
Setelah selesai memberikan semua perintahnya, dia ingin segera berendam di pemandian air panas yang menenangkan. Mendengar ini, Kuran ragu-ragu ingin mengatakan bahwa Lucina juga ada di sana, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya, memilih untuk memberikan kejutan yang tidak terduga kepada rajanya. Sementara itu, di bawah berkah air suci rambut emas, Lucina memudar, mengungkapkan rambut peraknya yang berkilau. Dia muncul dari air mengeluarkan desahan nyaman. Tidak hanya pewarna rambut berkualitas buruk itu terhapus, tetapi bahkan ruam di wajahnya juga menghilang. Selain itu, kulitnya kini lebih kenyal dan halus daripada sebelumnya. Tanpa diduga, dia mendengar langkah kaki pada saat itu. Untuk kejutan itu adalah Hakan. Dia sangat ketakutan, sehingga langsung menutup mulutnya. Dia menyaksikan dengan putus asa saat dia perlahan memasuki air. Dalam kepanikan, dia tidak tahu harus berbuat apa yang harus dia lakukan. Dia terjebak di sini tanpa jalan keluar. Namun Hakan sudah menyadarinya. Dia bertanya-tanya, mengapa seorang wanita bersembunyi di sini? Dan salah mengira bahwa dia adalah orang yang dibawa Turan untuk mendesaknya memiliki keturunan. Dengan cepat, dia melangkah marah menuju Lucina. Jantung Lucina berdebar kencang karena takut. Dia saat ini telanjang. Melihatnya mendekat langkah demi langkah, dia tenggelam ke dalam air tanpa ragu, berharap bisa melarikan diri tanpa terdeteksi. Hakan melihat upaya lucunya untuk melarikan diri dengan gaya dog paddle, dan semakin marah. Berani-beraninya dia mengabaikan otoritasnya. Dia dengan cepat menangkapnya. Tanpa diduga, dia kehilangan keseimbangan dan mereka berdua jatuh tepat saat dia akan memberinya pelajaran. Dia tertegun oleh penampilannya. Siapa wanita cantik ini dengan rambut perak dan mata yang berkilau seperti cahaya bulan? Dia terlihat sangat akrab. Dalam sekejap, dia mengenalinya sebagai Lucina. Warna asli rambutnya sebenarnya adalah perak. Dengan rambutnya yang keemasan memudar, dia terlihat sangat mirip dengan gadis kecil yang menyelamatkannya 10 tahun yang lalu, tetapi dia segera mengabaikan pemikiran ini. Melihatnya menunjukkan ekspresi serius. Lucina tiba-tiba berlutut berulang kali memohon padanya untuk tidak memukulnya. Penampilannya yang bergetar akan membuat siapapun merasa sakit hati. Hakan tidak terkecuali. Dia berlutut dengan satu lutut dengan penuh perhatian menutupi tubuhnya dengan pakaian. Di istanaku, tidak ada yang berani menyentuh pengantinku. Yakin bahwa dia benar-benar tidak akan memukulnya, Lucina akhirnya merasa tenang. Hakan ingat bahwa pelayannya hanya meminta untuk menggunakan air suci, tetapi dia tidak menyangka dia akan mandi langsung. Memikirkan bahwa dia cukup terkejut sebelumnya. Dia dengan lembut mengelus kepala Lucina dan menghapus air mata dari matanya. Mulai sekarang kamu akan menjadi ratu istana ini. Kamu tidak seharusnya bersikap tunduk bahkan di hadapanku. Dari sini, dia memastikan bahwa Lucina bukanlah gadis kecil dari 10 tahun yang lalu. Gadis itu sangat berani, tidak takut bahkan ketika melihat naga. Yang terpenting, Lucina tidak memiliki kekuatan penyembuhan. Menyadari mereka terlalu dekat, Lucina dengan malu mencoba untuk melarikan diri. Hakan memberikan senyuman yang bermakna. Dan detik berikutnya, dia menariknya kembali. Aku rasa kamu belum selesai mandi. Lucina buru-buru membantahnya. Benarkah? Maka mari kita pergi bersama. Detik berikutnya, dia mengangkatnya. Dia dengan polos bertanya kemana mereka akan pergi. Mengetahui bahwa itu adalah kamar tidur, dia merasa tidak bisa melarikan diri kali ini. Meskipun enggan dia tidak menolak, namun Hakan memberinya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik. Tete benar-benar senang untuknya, tetapi dua pengacau membuat Lucina ketakutan. Mereka mengejek bahwa dia sangat kurus sehingga pasti tidak bisa menghadapinya sementara Tete terus mendorongnya. Percaya bahwa dia akan berhasil melahirkan bayi dan menjadi ratu dia dengan cepat melindungi majikannya dari rumor fitnah wanita-wanita ini. Tetapi Lucina menganggap serius kata-kata mereka. Apakah Hakan akan memukulnya? Setelah beberapa persiapan, Lucina terlihat bersinar. Hakan tertegun oleh kecantikannya. Dia dengan antusias memanggilnya dan dengan kagum mengelus rambut peraknya. Aku tidak percaya rambut seindah ini. Tersembunyi oleh pewarna yang mengerikan itu. Ini adalah pertama kalinya Lucina mendengar seseorang memujinya. Bolehkah aku menciummu, Hakan berbisik di telinganya. Dia membeku sejenak, lalu menggelengkan kepala kecilnya dengan kuat. Melihat reaksinya yang menggemaskan, Hakan tidak bisa menahan senyumnya. Lalu dia menempelkan ciuman lembut di bibirnya. Hakan memohon padanya untuk tidak melarikan diri. Malam ini dan untuk tetap bersamanya. Kemudian dia mengangkatnya. Jantungnya berdegup kencang menyadari apa yang akan terjadi. Mengingat apa yang dikatakan kedua wanita itu, sebelumnya dia khawatir jika dia dipukuli hidupnya, mungkin dalam bahaya bergetar karena ketakutan. Dia bergetar seperti daun. Melihat ini, Hakan tidak melanjutkan.
Menyadari dia berhenti, Lucina bingung. Tidak mengerti apa yang salah dengannya. Apakah dia marah? Hakan menjelaskan bahwa dia tidak marah. Apakah kamu ingin kembali ke keluarga? Aku tidak ingin kembali. Aku sekarang istrimu. Dia berjanji untuk melahirkan anaknya dan menjadi Ratu Tayar. Akhirnya Hakan menyatakan bahwa dia tidak akan memeluknya sampai dia siap. Sejak hari itu, dia menjadi bahan tertawaan seluruh kekaisaran. Meskipun dia mendengar orang lain membicarakannya, dia tidak menghiraukannya. Namun mendengar rumor tentang Hakan sangat mengejutkannya. Yang Mulia pasti merencanakan untuk menikahi Nona Garrett. Lagi pula adalah praktik umum bagi Raja Tayar untuk menikahi janda saudaranya. Sejak hari itu, Lucina menjadi murung. Tepat saat itu, Titi melaporkan bahwa Hakan telah kembali ke istana. Lucina tidak sabar untuk menemukan Hakan dan meminta klarifikasi. Tetapi dia bertemu Garrett di jalan. Oh, warna rambutmu berubah. Aku hampir tidak mengenalmu. Setelah mengetahui bahwa Lucina diperlakukan dingin pada malam pernikahan Garrett tidak bisa lebih angkuh. Dia bahkan mengejek Lucina, mengatakan bahwa dia terlalu kurus untuk bertahan lama saat tidur dengan Hakan. Dia menyarankan Lucina sebaiknya melarikan diri sekarang, tetapi Lucina tidak mengerti makna di balik kata-katanya. Melihat ini, Garrett dengan gembira memberitahunya kebenarannya. Kerajaan Tayar adalah tempat pemakaman bagi wanita. Hanya sedikit yang bisa bertahan setelah menyerap energi dari naga. Tepat saat itu, Hakan muncul dan menyela. Garrett dengan antusias mendekat untuk mengobrol dengannya. Tanpa diduga, dia langsung diabaikan olehnya. Matanya hanya tertuju pada istrinya Lucina. Ternyata, siapapun yang mampu melahirkan anak raja akan menjadi ratu. Tetapi, wanita biasa tidak bisa menyerap energi dari naga. Mengingat bahwa Hakan dan Lucina masih belum mengkonsumasi pernikahan mereka. Dia terjebak antara cintanya dan kelanjutan garis keturunan naga. Sejak pengorbanan saudaranya Beban untuk melanjutkan garis darah naga jatuh padanya, para bawahan selalu berusaha menjodohkannya dengan iparnya. Tetapi dia sangat yakin tidak menyukai Garrett. Tidak tahan dengan dorongan harian, turan frustrasi Hakan menyelinap ke kamar Lucina larut malam dengan alkohol. Lucina terkejut dengan kedatangannya. Setelah menahan diri selama banyak hari pada saat ini, melihat istrinya yang sudah lama dirindukannya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia memegang wajahnya dan terus menatapnya, dan semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memberinya ciuman. Yang mengejutkannya kali ini, Lucina tidak takut. Dia bahkan membalasnya dengan penuh semangat, tetapi Hakan berhenti di momen yang krusial. Apakah kamu benar-benar siap untuk berkorban? Untukku dan kerajaan Tayar. Namun, apa yang lebih mengkhawatirkan Lucina adalah pertanyaan lain. Apakah kamu menganggap aku imut? Bukankah itu jelas? Semua orang akan menganggap kamu imut. Ini adalah pertama kalinya Lucina mendengar kata-kata seperti itu. Suasana di antara mereka mulai memanas. Justru, ketika mereka akan melangkah lebih jauh, tiba-tiba pikirannya dipenuhi dengan rumor tentang Hakan dan Garrett. Mungkin dia juga telah melakukan hal-hal ini dengan Garrett. Memikirkan ini, dia tiba-tiba mendorongnya menjauh. Hakan langsung bingung dan bertanya dengan bingung, Lucina, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pertanyaan yang tersembunyi di hatinya. Apakah kamu menyukai Garrett? Mereka semua bilang kamu akan menikahinya. Mendengar ini, Hakan langsung menggelapkan wajahnya. Mengapa peduli dengan apa yang orang lain katakan? Tetapi Lucina terus mendesak untuk mendapatkan jawaban. Apakah kamu menyukai Garrett? Dahi Hakon berkerut mendengar itu. Dia tidak mengerti mengapa saat momen intim pertama mereka. Lucina terus menyebut wanita lain. Melihat Hakon tidak membantah, Lucina merasa semakin cemburu. Kamu bilang aku imut itu semua bohong. Sebenarnya kamu lebih suka dia daripada aku kan? Hakon paling benci ketika orang mengaitkan Garrett dengannya, terutama ketika istrinya sendiri tidak mempercayainya. Dia mengira Lucina hanya mencari alasan karena tidak ingin menjadi ratu. Aku bahkan tidak mencoba untuk menghiburnya. Berbalik dan pergi dengan marah, Lucina hampir menjelaskan, tetapi Hakon sudah pergi dengan terburu-buru. Yang Mulia meninggalkan wanita itu lagi. Aku mendengar dia sangat ketakutan, sehingga langsung menolak Yang Mulia. Mendengar kabar baik itu, Garrett sangat senang. Yang Mulia membenci wanita yang ketakutan. Dia akan segera kehilangan minat padanya. Tidak akan lama sebelum dia memilih. Aku istana ratu adalah miliknya. Dia tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Garrett yakin Hakon menyukainya. Hanya rasa bersalah yang terkutuk terhadap kakak laki-lakinya yang membuatnya terus menghindarinya. Kemudian dia memanggil Lucina dan memberitahunya bahwa jamuan kerajaan akan segera dimulai. Mengingat Lucina tidak memiliki gaun yang layak untuk dipakai, dia memberinya gaun yang indah tetapi jelas diberikan dengan niat buruk. Ternyata warna gaun itu terlihat terlalu mirip dengan gaun pemakaman.
Garrett mengejek Lucina mengatakan karena kamu menolak untuk tidur dengan yang mulia. Bukankah itu karena kamu merindukan keluargamu? Selama kamu mengenakan hadiah itu, yang mulia akan mengerti niatmu dan membiarkanmu pergi. Melihat Lucina di cermin Tete, sangat marah. Jika kamu mengenakan gaun ini ke jamuan yang mulia, pasti akan salah paham bahwa kamu menyalahkannya atas kematian orang-orang di tanah airmu. Lucina juga mengerti dalam hatinya bahwa Hakon mungkin tidak akan datang untuk menemuinya lagi jika dia benar-benar salah paham seperti itu. Dalam kasus yang serius, dia bahkan mungkin mengirimnya kembali ke kampung halamannya. Justru ketika dia tidak bisa memikirkan solusi yang berguna, seorang nenek tua masuk dengan boneka compang-camping. Begitu dia masuk, dia mengkritik gaun yang dikenakan Lucina karena jelek dan dengan berani menawarkan untuk mengubahnya untuknya. Jadi, Lucina akan mengenakan gaun yang telah diubah dengan indah kejamuan dan membuat semua orang terpesona dengan syarat dia mendapatkan makanan yang enak. Tetapi, Lucina dan Tete tidak tahu siapa dia. Apa yang dilakukan nenek tua itu selanjutnya membuat mereka ternganga. Dia tergeletak di tanah mengamuk. Aku lapar makanan. Aku mau makanan. Sementara itu, Garrett sedang mencari nenek tua yang hilang, mengetahui dia sedang membuat masalah di kamar Lucina. Dia menyuruh para pelayan untuk tidak melaporkan masalah ini kepada raja. Setelah makan kenyang, nenek tua itu menepati janjinya dan mulai bekerja. Dia menggerakkan gunting secara sembarangan. Dengan sekali, potong baik Lucina maupun Tete bergetar. Nenek tua itu dengan percaya diri berjanji bahwa selama Lucina mengenakan pakaian yang dia ubah pria yang diinginkan Lucina, pasti akan jatuh cinta padanya. Sementara itu, Garrett yang menyaksikan semua yang terjadi di ruangan itu sangat senang. Tidak percaya nenek tua yang gila bisa mengubah gaun jelek menjadi sesuatu yang berharga. Ketika Lucina memakainya, dia menutupi dirinya dengan rapat. Apakah ini benar-benar pantas Tete berusaha sekuat tenaga untuk menarik selimutnya? Ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Begitu selimutnya ditarik Lucina terlihat sangat cantik. Gaun hitam itu membentuk sosoknya tiba-tiba seolah diselimuti misteri mengundang imajinasi. Jamuan istana secara resmi dimulai. Hakon menunggu dan aku menunggu tetapi Lucina tidak muncul. Garrett memanfaatkan kesempatan untuk memisahkan mereka menyatakan langsung bahwa Lucina. Sementara itu, Garrett yang menyaksikan semua yang terjadi di ruangan itu sangat senang tidak percaya nenek tua yang gila bisa mengubah gaun jelek menjadi sesuatu yang berharga. Ketika Lucina memakainya, dia menutupi dirinya dengan rapat. Apakah ini benar-benar pantas? Tete berusaha sekuat tenaga untuk menarik selimutnya. Ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Begitu selimutnya ditarik, Lucina terlihat sangat cantik. Gaun hitam itu membentuk sosoknya tiba-tiba, seolah diselimuti misteri mengundang imajinasi. Jamuan istana secara resmi dimulai. Hakon menunggu dan aku menunggu tetapi Lucina tidak muncul. Garrett melihat kesempatan untuk memisahkan mereka menyatakan langsung bahwa Lucina. Hakon enggan untuk menemuinya, tetapi tidak melihat istrinya tercinta, dia merasa sedikit tertekan dan mengangkat gelas anggurnya. Melihat rencananya untuk mencegah Lucina menghadiri pesta berhasil, Garrett dengan bersemangat melepas jubahnya. Dia secara pribadi menari untuk Hakon. Dia yakin bahwa Hakon akan terpesona olehnya, tetapi Hakon tidak melirik sama sekali. Dia hanya fokus pada anggur di tangannya. Ketika dia sedikit mabuk, dia teringat pada adegan kakak laki-lakinya jatuh cinta pada Garrett. Gadis itu bersinar seperti mawar merah. Sekali terpesona, kamu tidak bisa lepas hingga mati. Sejak kecil, kakaknya adalah idolanya. Dia mengagumi segalanya tentang kakaknya, ingin memiliki semua yang dimilikinya kekuasaan tahta, bahkan istrinya. Dia memiliki banyak fantasi untuk naik ke posisi tertinggi itu memiliki segalanya yang dimiliki kakaknya. Tetapi sampai saat itu, kakaknya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Di ranjang kematiannya dia masih khawatir tentang Garrett yang mengetahui bahwa kakaknya benar-benar mencintainya. Hakon dipenuhi rasa bersalah di hatinya, membuatnya menyerah pada keinginan ini sejak saat itu. Sementara itu, Lucina bergegas untuk menghadiri pesta. Tetapi, dia dihentikan oleh penjaga pintu yang mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk tanpa mengenakan pakaian yang diberikan oleh ratu sebelumnya. Tete menjelaskan bahwa ini memang gaun yang diberikan oleh ratu sebelumnya. Hanya sedikit diubah. Penjaga pintu mengetahui Lucina adalah wanita yang tidak disukai, yang telah diabaikan oleh Yang Mulia 2 kali pada malam pernikahannya. Menjadi semakin angkuh dan mendorong mereka pergi. Dia dengan keras memberitahu mereka untuk berhenti mencoba masuk dengan tidak tahu malu. Tete khawatir bagaimana jika Yang Mulia salah paham. Jika Lucina tidak masuk ke ruang pesta, Lucina tidak punya pilihan selain memanggil peri kecil Puka, meminta bantuannya. Sementara itu, Okan menunggu istrinya begitu lama.
hingga bunga-bunga hampir layu. Tidak mengetahui bahwa istrinya sedang dibully di luar pintu. Orang yang menghalangi Lucina sebenarnya adalah Gareth. Dengan penghalang itu pergi. Dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di depan Raja Menari, tetapi Hakan tidak memberinya perhatian. Karena dia tidak bisa tidak teringat saat kakaknya baru saja meninggal. Gareth tidak sabar untuk menggoda Hakan. Dia langsung dan tegas menolak. Kakaknya sangat mencintainya, tetapi dia tidak peduli. Siapapun yang menjadi raja tertinggi, dia akan mencintainya selama dia bisa berhasil menjadi ratu. Itu saja yang penting. Pada saat ini, dia menganggap Gareth sangat menjijikan. Hanya saat itu dia melihat sifat aslinya. Dulu dia benar-benar buta. Setiap kali dia mengingat itu, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Lucina berjalan ke arahnya di bawah sinar bulan, seolah-olah seorang peri cantik dikelilingi oleh kupu-kupu berwarna-warni. Dia benar-benar terpesona olehnya. Dia seindah peri yang telah melarikan diri dari bulan. Hakan menatap dengan kagum, bahkan sakit kepalanya sembuh. Begitu Lucina muncul, dia menarik perhatian semua orang. Ini berkat bantuan Puka. Dia melemparkan kotoran ke wajah penjaga pintu, memungkinkan Lucina untuk menyelinap masuk di tengah kekacauan. Dia membungkuk kepada Hakan seperti yang telah dia latih. Cara anggun dan percaya dirinya tidak seperti dirinya yang sebelumnya pemalu. Apakah ini masih Lucina yang dia kenal? Sementara itu, Gareth berada di kerumunan hampir gila karena cemburu. Dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada seorang pelayan malang. Hakan berkata dengan wajah merah, kamu terlambat." Titi dengan cepat menjelaskan bahwa mereka tertunda. Karena insiden di jalan. Pada saat ini, Hakan memperhatikan memar di tangan Lucina. Dia segera mendekat untuk memeriksa. Itu adalah memar yang cukup besar. Dia sangat khawatir. Tete melihat kesempatan untuk melapor. Penjaga berkata, "Nona Lucina." Ternyata semua ini adalah rencana Gareth. Kutukan mati setelah mengandung anak naga juga adalah perbuatannya Gareth dan Jera. Tidak bisa masuk tanpa mengenakan pakaian yang diberikan oleh mantan ratu. Mendengar ini, Hakan melihat Gareth dengan wajah muram. Dia langsung ketakutan. Sebelum kebenaran terungkap, dia dengan cepat mencari kambing hitam menampar penjaga itu keras-keras di wajahnya. "Berani-beraninya kamu mencemarkan namaku, jelas-jelas kamu yang menghalangi wanita Majesty." Dia kemudian berbalik untuk menjelaskan kepada Hakan. "Maaf yang mulia, sepertinya ada kesalahpahaman. Saya akan memastikan dia dihukum dengan tegas." Tapi Hakan tidak berniat untuk membiarkan siapapun yang mengganggu Lucina begitu saja. "Berani-beraninya kamu menyentuh istriku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup." Saat itu dia menghunus pedangnya. Lucina yang baik hati memohon kepada Hakan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sekarang di kerajaan ini, "Tidak ada yang boleh menyentuhmu kecuali aku." Setelah mengatakan ini, dia memeluk Lucina dengan erat. Lucina sangat terharu oleh perlindungannya, jantungnya tiba-tiba berdebar. Pada saat ini, Gareth akhirnya melangkah maju untuk berpura-pura memohon. Tanpa diduga, Hakan langsung menanyakannya, "Apakah itu perintahmu untuk tidak membiarkan Lucina masuk ke ruang pesta?" Terbongkar, dia memaksakan senyuman dan menjelaskan, "Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yang mulia, tolong tunjukkan kepadanya apa yang terjadi jika dia menentangmu." Hakan meminta Lucina untuk menutup matanya dan menutup telinganya. Kemudian dengan satu ayunan pedang dia membunuh penjaga itu. Setelah itu, dia mengangkat Lucina kembali ke kamar mereka dan memerintahkan yang lain untuk tidak mengganggu waktu intim mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu berdua untuk pasangan muda itu. Hakan pertama-tama meminta maaf kepadanya. Alasan dia tidak datang untuk menemuinya akhir-akhir ini adalah karena ketika mereka bersama, mereka harus memiliki anak. Tapi dia takut Lucina akan kehilangan nyawanya karena ini. Dan dia khawatir jika Lucina mengetahui bahwa memiliki anak memiliki risiko yang begitu besar, dia mungkin akan meninggalkannya. Oleh karena itu, dalam keraguan dan kebimbangan seperti itu, dia telah menunda untuk datang menjelaskan. Lucina juga ingin meminta maaf kepadanya, tetapi dia takut kata-katanya yang canggung mungkin akan membuatnya marah lagi. Hakan berjanji padanya, jika dia tidak mau, dia tidak akan pernah memaksanya. Tapi Lucina berkata, dia ingin bersamanya. Dia ingin mengenalnya lebih baik. Hanya dengan begitu, dia bisa memutuskan apakah dia layak untuk dia melahirkan anaknya. Hakan sangat senang mendengar ini. Kesalahpahaman di antara mereka akhirnya teratasi. Dia dengan lembut mengelus wajahnya, memujinya betapa cantiknya gaunnya hari ini. Tapi jangan pakai lagi di masa depan. Lucina tidak mengerti. "Karena aku tidak ingin pria lain melihatmu seperti ini." Setelah mengatakan ini, mereka saling menatap penuh kasih. Kemudian dia mendekat dan berniat untuk menciumnya. Merasakan penolakannya Hakan, dengan gugup berpikir bahwa dia tidak menyukainya.
Bukan itu, aku hanya ingin berbicara denganmu dengan baik hari ini. Dia tersenyum dan setuju menemukan pukulan kecil istrinya sangat lucu. Kemudian mereka duduk berhadapan mulai mengobrol. Lucina pertama-tama menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, mengumpulkan keberanian untuk mulai bertanya. Berapa umurmu? Sekitar 27 tahun dalam hitungan manusia, jawab Hakan. Dengan serius atas pertanyaannya, aku ingin tahu apa yang kamu suka. Tentu saja itu kamu. Lucina merasa kesal karena dia tidak menjawab pertanyaan itu dengan benar. Dia sangat kesal sehingga menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Hakan menyarankan untuk bermain permainan kecil tanya jawab. Jika kamu tidak ingin menjawab, minum saja. Pertanyaan pertama yang Hakan tanyakan adalah tipe pria seperti apa yang dia suka. Lucina langsung membeku di tempat. Kemudian, Hakan memberikan contoh beberapa tipe seseorang yang memiliki tubuh bagus, atau yang kaya, atau apakah kamu suka tipe yang manis dan romantis? Hakan memenuhi semua kriteria ini. Apakah dia harus langsung mengatakan bahwa dia menyukainya? Pada akhirnya, Lucina memilih untuk meneguk minumannya. Selanjutnya, giliran Lucina. Dia mengembalikan pertanyaan itu kepadanya, wanita seperti apa yang kamu suka? Dia memperingatkannya untuk menjawab dengan jujur tanpa curang. Hakan dengan jujur mengatakan bahwa dia selalu ingin menemukan seorang wanita yang hanya mencintainya bukan karena kekuasaan atau status. Melalui metode ini, mereka belajar banyak tentang satu sama lain. Sekarang, Lucina melalui latihan harian bisa berbicara dengan lancar dengan orang lain di istana. Itu luar biasa, puji Hakan sambil mengelus kepalanya. Itu adalah kontras yang lengkap dengan penampilannya yang pemalu sebelumnya. Dia bertanya-tanya, apakah kepribadiannya disebabkan oleh penyalahgunaan di masa kecil? Apakah keluargamu memukulmu saat kamu masih kecil? Setelah ragu sejenak, Lucina memilih untuk tidak menjawab. Pertanyaan ini tidak valid. Sekarang giliran saya untuk bertanya padamu. Dia dengan cerdik menggunakan ini untuk menghindari pertanyaan. Kemudian dia bertanya padanya, apa pendapatmu tentang saya? Hakan menjawab, saya suka kamu. Semakin saya melihatmu, semakin saya suka padamu. Saya ingin menua bersamamu dan memelukmu saat kita tertidur setiap malam. Ketika Hakan memutuskan untuk menghabiskan malam yang indah dengan Lucina, pada saat yang krusial, dia akan menjatuhkan bola. Dia tertidur. Dalam mimpinya, dia memeluk sebuah apel merah besar yang halus. Dan dia akan mengambil gigitan besar. Tanpa dia sadari, dia akan menggigit dada Hakan yang keras seperti batu. Itu begitu keras, sehingga dia terbangun menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia mundur dengan ketakutan. Apa-apa yang terjadi? Kepalaku sangat sakit. Dia baru saja ingat minum dan mengobrol dengan Hakan semalam. Dan dia bahkan telah mengungkapkan perasaannya padanya. Setelah itu, Hakan dengan alami mencium dia. Justru, ketika mereka akan melangkah lebih jauh, dia tertidur dengan mengeluarkan air liur di pelukannya. Ternyata, setelah dia tidur, Hakan dengan lembut menutupi dia dengan selimut, melihatnya seperti kucing kecil yang mencari kehangatan dan meringkuk di pelukannya. Dia tersenyum tanpa daya namun penuh kasih. Pada akhirnya, dia hanya mencium dahi Lucina dan tertidur. Tanpa menunggu Hakan bangun, Lucina buru-buru melarikan diri dalam kepanikan. Tete dan Turan telah menjaga di luar pintu. Dia khawatir Lucina belum keluar terlalu lama. Apakah sesuatu telah terjadi? Turan cepat-cepat menyela ketika mendengar ini. Saat itu, Lucina tersandung keluar. Keduanya segera berlari untuk menyambutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tete, jangan teriak begitu keras. Aku sangat sakit mendengar ini. Tete menjadi semakin cemas bertanya, di mana sakitnya? Sakitnya sangat parah, sehingga aku hampir tidak bisa berjalan. Setelah mendengar kata-katanya Turan dan Titi salah paham. Apakah kamu melakukannya sebanyak itu? Lucina yang polos mengira mereka berbicara tentang anggur. Memang itu sudah banyak kali, 3 atau 4 kali aku rasa. Mendengar ini, keduanya semakin bersemangat. Begitu banyak kali dan kamu masih hidup. Nona Lucina, kamu luar biasa. Suku Tir akan diselamatkan. Kita harus menjaga Nona Lucina dengan baik. Dia akan membawa kemakmuran bagi Tir. Silakan ikuti saya, Nona. Sementara itu, Gareth mengetahui bahwa Lucina telah tinggal di kamar Hakan sepanjang malam. Dia sangat marah hingga mulutnya melengkung. Sementara, Hakan bangun dengan bersenandung bahagia, seluruh dirinya bersinar, terlihat seperti pria yang terbenam dalam cinta. Dia dengan narsis melihat otot perutnya yang sempurna di cermin dan membanggakan diri kepada Turan. Lucina memujiku tidak hanya memiliki tubuh yang baik, tetapi juga tampan. Ngomong-ngomong, dia benar-benar luar biasa. Semalam tidak hanya secantik Dewi Bulan, tetapi juga seberani seorang pejuang. Turan dengan bahagia meneteskan air mata. Yang mulia bagus sekali.
Hakan bertanya kemana istrinya pergi. Tete membawanya untuk berendam di pemandian air panas. Mengapa kamu tidak bergabung dengan mereka? Yang mulia itu akan membantu mengurangi kelelahan dari semalam. Mendengar ini, dengan malu-malu datang ke kamar mandi menatap area uap yang luas di depannya. Tetapi tidak melihat istrinya setelah melihat sekeliling dia menemukan bahwa dia sudah selesai mandi. Dia merasa sedikit kecewa. Apakah aku datang terlalu terlambat? Lucina memperhatikan kedatangan Hakan. Dan tersenyum manis seperti burung magpie kecil. Dia dengan senang hati terbang ke sisi pria itu. Hakan dengan kasih sayang mengelus kepalanya dan menemukan rambutnya basah. Dia menawarkan untuk membantunya mengeringkannya. Tete dengan cepat menyerahkan handuk dengan bijak memutuskan untuk tidak menjadi pengganggu. Dia dengan hormat mundur keluar. Setelah duduk Hakan, segera memanggil istrinya. Di mana aku harus duduk? Tidak ada kursi tambahan. Duduk saja di pangkuanku. Mendengar ini, Lucina jelas terkejut, tetapi dia tetap berjalan mendekat dengan wajah merah. Dia menutup matanya dengan erat dan duduk. Apa kamu tidak suka? Bukan itu. Mendengar jawaban yang memuaskan Hakan dengan lembut mengeringkan rambut basahnya, bertanya apakah dia merasa tidak enak badan karena minum terlalu banyak semalam. Aku merasa jauh lebih baik setelah berendam di air suci. Menghadapi istrinya yang pemalu seperti kecantikan yang baru mandi, dia tidak bisa mengendalikan diri dan menariknya ke dalam pelukannya. Jika aku tidak bisa melihatmu untuk sesaat, aku akan gila merindukanmu. Aku ingin bersamamu setiap saat. Hati Lucina tidak bisa tidak berdebar kencang mendengar pengakuannya. Dia bisa merasakan perasaan tulusnya. Setelah mengucapkan ini, mereka saling menatap penuh cinta. Suasana semakin intens. Detik berikutnya, dia mengambil inisiatif dan menciumnya. Aku juga selalu memikirkanmu. Mendengar responsnya Hakan dengan bahagia melengkungkan bibirnya, tetapi pada saat yang sama, dia sangat khawatir. Lucina telah dipaksa olehnya dibawa ke tempat aneh ini yang dia percayakan hatinya begitu cepat. Apakah itu karena kehidupan masa lalunya terlalu pahit? Dia merasa kasihan pada pengalaman masa kecil Lucina. Jadi, dia berencana untuk jujur padanya malam ini tentang bagaimana mengandung anaknya mungkin akan mengorbankan hidupnya. Aku bisa melihat bahwa Tete sangat menjaga Lucina dan memberi imbalan padanya dengan sebutir emas. Kemudian dia mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan makan malam dengan Lucina di kamar kerajaan malam ini, dan itu akan seperti ini setiap hari mulai sekarang. Dia mengambil tangan istrinya dan mencium punggungnya. Sampai jumpa malam ini di kamar kerajaan. Tete sangat senang dengan imbalan sebutir emas. Dia akhirnya bisa membayar biaya sekolah saudara-saudaranya dengan pengalaman semalam. Dia percaya Lucina akan melakukan yang lebih baik. Dia akan bekerja lebih keras. Dia bertekad untuk mendandani Lucina dengan cantik. Saat itu, seekor burung terbang masuk melalui jendela. Itu adalah peripuka untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya di pesta. Lucina membawakan dia sekantong kulit kacang untuk dimakan. Manusia dan burung mulai mengobrol tanpa hambatan. Sementara itu, Gareth sangat marah mengetahui bahwa Lucina akan bersama Hakan malam ini. Dia merenungkan metode apa yang harus digunakan untuk menghentikan Lucina. Jadi, dia memanggil seorang pria. Ketika waktu makan malam tiba, Hakan gelisah tentang bagaimana cara jujur kepada istrinya nanti. Tetapi, pada saat itu, Lucina muncul dengan pakaian hitam yang elegan begitu cantik, sehingga Hakan menatapnya dengan kagum. Dia segera mengundang istrinya untuk duduk dan makan. Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Secara tak terduga, Lucina langsung memeluknya tanpa sepatah kata pun. Dia menciumnya dengan keras di bibir. Aku merindukanmu, Hakan. Dia terkejut dengan keterus-terangannya. Bukankah kita baru bertemu pagi ini? Tapi sekarang sudah malam. Menghadapi kasih sayangnya yang penuh semangat, Hakan sangat bahagia. Jadi, dia memutuskan untuk memberitahunya tentang kutukan mati setelah memiliki anaknya. Tetapi saat dia akan berbicara, seorang pelayan tiba-tiba masuk. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ternyata Ibu Hakan tiba-tiba mengalami gangguan emosional, berpegang pada tubuh raja yang telah meninggal dan menolak untuk melepaskannya. Hakan tidak punya pilihan selain bergegas pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Lucina untuk beristirahat terlebih dahulu. Mereka akan berbicara lain kali. Sangat menakjubkan. Hakan menatap dengan kagum. Dia segera mengundang istrinya untuk duduk dan makan. Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Secara tak terduga, Lucina langsung memeluknya tanpa sepatah kata pun. Dia menciumnya dengan keras di bibir. Aku merindukanmu, Hakan. Dia terkejut dengan keterus-terangannya. Bukankah kita baru bertemu pagi ini? Tapi sekarang sudah malam. Menghadapi kasih sayangnya yang penuh semangat,
Hakan sangat bahagia, jadi dia memutuskan untuk memberitahunya tentang kutukan mati setelah memiliki anaknya. Tetapi saat dia akan berbicara, seorang pelayan tiba-tiba masuk. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ternyata Ibu Hakan tiba-tiba mengalami gangguan emosional, berpegang pada tubuh raja yang telah meninggal, dan menolak untuk melepaskannya. Hakan tidak punya pilihan selain bergegas pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Lucina untuk beristirahat terlebih dahulu. Mereka akan berbicara lain kali. Mereka awalnya adalah sepasang saudara dari kawasan kumuh. Sebagai kakak perempuan, Gareth bekerja untuk mendukung pendidikan adiknya sebagai balas budi atas kebaikannya. Jerry menggunakan sihir hitam yang dia pelajari untuk menyakiti orang lain, agar saudarinya bisa berhasil menjadi ratu. Tetapi sayangnya, suami dan anaknya keduanya mati dalam perang. Sekarang dia telah mengincar Hakan yang menjadi raja baru. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Lucina memiliki anak, tetapi Jera tidak ingin membantu saudarinya menyakiti orang lagi. Dia menasihatinya untuk berhenti dan kembali sebelum dia masih bisa. Tiba-tiba ini membuatnya mendapatkan gelas anggur di kepala. Saudaraku tercinta yang bekerja keras untuk membesarkanmu, jika bukan karena aku, kamu sudah mati sejak lama. Faktanya, setiap kali Jerry menggunakan sihir hitam itu akan berbalik padanya. Kondisi jantungnya juga semakin parah. Gareth mengira itu hanya alasan dan tidak memperhatikan. Dia hanya ingin dia segera menyingkirkan Lucina. Baru saja menggunakan sihir hitam, Jera merasakan sakit yang hebat di hatinya. Tidak tahan dia pingsan. Dalam perjalanannya kembali ke istana Lucina, kebetulan menemui Jera yang terjatuh di tanah. Dia menemukan jantungnya telah berhenti. Jika tidak diobati, dengan cepat dia akan kehilangan nyawanya, tetapi dia khawatir bahwa kekuatan penyembuhnya tidak bisa diketahui orang lain. Tidak peduli, itu menyelamatkannya lebih penting. Setelah berhasil mengusir Tete Lucina, akhirnya menggunakan kekuatan penyembuhnya yang tidak diketahui, tetapi Jera terjatuh ke dalam mimpi buruk. Untuk melindungi saudarinya, semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya terasa sangat berat baginya. Dia melakukan ini hanya karena dia tidak ingin ditinggalkan oleh saudarinya. Tetapi, pada akhirnya dia harus menanggung semua tanggung jawab itu sendiri. Tiba-tiba, sebuah kekuatan lembut meredakan rasa sakit di hatinya seperti cahaya bulan suci yang bersinar di hatinya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat seorang gadis berambut hitam. Dia tidak bisa percaya bahwa dia masih hidup. Dia jelas merasakan jantungnya berhenti berdetak dan hampir mati. Dia berbalik untuk melihat gadis di sampingnya. "Apakah kamu menyelamatkan Lucina?" cepat-cepat membantah. Mengklaim bahwa dia hanya tinggal di sisinya, tetapi Jera mulai curiga dengan kata-katanya. Bahkan eliksir yang diberikan saudarinya sebelumnya tidak bisa menyembuhkannya, jadi itu hanya bisa jadi. Dia tiba-tiba menggenggam tangan Lucina dengan erat. "Apakah kamu memiliki kekuatan penyembuhan? Aku pernah mendengar bahwa Paus Velk memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang dari kematian. Kamu juga memiliki kemampuan itu, bukan Lucina?" Tidak menyangka dia bisa menebak semuanya dengan benar. Dia melepaskan diri dari genggamannya dengan panik dan bersikeras bahwa dia hanya tinggal di sisinya, tidak lebih. Tetapi, Jera yakin dia baru saja menggunakan kekuatan penyembuhan. Jika dia bisa memiliki manusia ini, dia tidak perlu menderita serangan jantung lagi. Dia mencoba membujuk Lucina untuk melarikan diri bersamanya untuk menjalani kehidupan bahagia bersama. Lucina berkata, dia ingin tinggal di sisi Hakan dan menjadi ratu. Apa bagusnya kehilangan nyawa untuk menjadi ratu? Begitu kamu mengandung anak naga, kamu akan merasa seolah-olah terbakar hidup-hidup. Apakah kamu tahu betapa sakitnya itu melihat ekspresi bingung Lucina? Kamu akan merasa seolah-olah terbakar hidup-hidup. Apakah kamu tahu betapa sakitnya itu melihat ekspresi bingung Lucina? Jared menemukan fakta menarik. Jadi Hakan telah menyembunyikan kebenaran darimu. Dia menjadikan seorang gadis manusia sebagai istrinya. Tidakkah kamu merasa itu aneh? Kamu sudah ditakdirkan untuk mati sejak awal. Akan sangat baik jika kamu melahirkan anaknya, tetapi jika tubuhmu tidak mampu menanganinya, dan kamu akhirnya mati, maka itu tidak akan merugikannya juga. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk menyelamatkan wanita dari tayar. Tetapi, Lucina tidak percaya pada kata-kata sepihaknya. Dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Hakan. Sementara itu, Ibu Hakan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, dan mengangkat batu tajam menikamnya dengan ganas ke dalam hatinya. "Kamu durjana, tidak hanya kamu membunuh saudaramu, tetapi kamu juga mencuri tahtanya." Hingga ibunya diseret pergi kutukan yang tak terkatakan masih bergema di telinganya. Dia selalu berpikir ibunya gila karena tidak bisa menahan kematian saudaranya. Sedikit yang dia tahu episode ini diatur oleh Gareth.
Dia menolak perawatan pelayan, merasa putus asa, dan hanya ingin sendirian. Pada saat ini, Lucina menemukannya tepat saat dia akan bertanya. Dia melihat lukanya. Bagaimana kamu terluka? Kamu perlu mengobati luka itu. Karena terlalu gugup, dia mulai gagap, tetapi Hakan tidak dalam suasana hati untuk mengobrol dengannya sekarang. Lukanya berdarah, perlu diobati. Mengatakan, ini Lucina menangkapnya. Hakan menangkap tangannya. Kamu kembali saja dulu. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu sekarang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melangkah pergi. Lucina berjongkok di tangga merasa putus asa. Dia merasakan Hakan bertindak aneh hari ini, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba suara seorang pria datang dari depan. Apakah kamu sudah mempertimbangkan tawaranku? Melihat ekspresimu, percakapanmu tidak berjalan dengan baik. Mendengar ini, Lucina mengubur kepalanya di lengan. Ini bukan urusanmu. Meskipun jawabannya dingin, Jara tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di sampingnya dengan tanpa malu. Dengan kemampuan penyembuhan yang begitu kuat, kamu masih mau memiliki anak untuk pria yang memanfaatkan dirimu. Lucina dengan marah menegurnya karena berbicara buruk tentang Hakan. Kamu tidak mengenalnya sama sekali. Hakan adalah orang pertama yang benar-benar mendengarkanku. Dia bahkan memujiku karena imut dan cantik. Aku bisa melakukan semua ini untukmu juga. Saat dia mengatakan ini, dia mendekat dengan wajahnya memerah. Lucina, kamu sangat cantik dan imut. Ketika aku membuka mataku dan pertama kali melihatmu, aku pikir kamu adalah seorang santo yang datang untuk menyelamatkanku. Aku akan melindungimu selamanya. Jadilah bersamaku, Lucina. Tetapi mendengar kata-kata yang sama darinya, Sina tidak merasakan sensasi berdebar yang sama seperti saat bersama Hakan. Dia segera berdiri dan menjauh dari Jera. Hakan masih berdarah. Aku sangat khawatir. Aku perlu pergi melihat bagaimana keadaannya. Di sisi lain, Hakan saat ini sudah mabuk berat. Turan melaporkan kepadanya bahwa karena ibunya menusuknya para menteri telah menuntut agar dia dikirim ke lembah api untuk dieksekusi. Tapi dia adalah ibunya yang tercinta. Bagaimana dia bisa tega melakukan hal seperti itu? Hakan tidak mau mendengarkan alasan apapun dan mengarahkan pedangnya ke Turan mengancam akan memenggalnya jika dia tidak pergi. Ketika Lutina tiba, dia melihat Hakan terbaring tidak sadar dahi yang terbakar panas. Hancur hati dia menghapus air mata dari matanya. Bahkan jika dia benar-benar memanfaatkannya, dia tidak ingin melihatnya terluka dan berdarah lagi, dan dia menggunakan kekuatan penyembuhan tersembunyi untuk mengobatinya. Sementara Hakan bermimpi jatuh ke dalam hutan dengan luka parah 10 tahun yang lalu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tidak bisa berdiri. Untungnya, seorang gadis kecil muncul dan menyelamatkannya. Ketika Hakan terbangun, dia menemukan bahwa luka di dadanya telah sembuh secara misterius. Dia sangat terkejut. Pada saat ini Turan tiba bersama pendeta. Mereka terkejut menemukan bahwa lukanya sudah sembuh. Penuh keraguan Hakan bertanya kepada mereka, apakah mereka telah mengobati lukanya sehari sebelumnya. Hanya kemudian, dia mengetahui bahwa pendeta tidak mengobatinya semalam, dan Turan juga tidak menggunakan air suci untuk membersihkan lukanya. Luka dari belati sihir hitam tidak mungkin sembuh dalam waktu setengah hari. Apakah ini semacam keajaiban? Tepat saat semua orang bingung, Hakan bertanya kepada penjaga terdekat siapa lagi yang datang ke kamarnya semalam. Mendengar Lucina datang, Hakan menyadari apa yang dia lihat bukanlah mimpi. Jika benar Lucina yang menyembuhkannya, maka dia pasti gadis yang menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia sengaja menyembunyikannya. Apakah karena dia takut akan masalah? Dia tidak pernah membayangkan bahwa penyelamat yang dia cari ada tepat di depan matanya. Tidak bisa mengendalikan hatinya yang bersemangat dia. Tanpa sadar datang ke pintu istananya. Tetapi, suara dari di dalam membuatnya terhenti. Itu adalah suara ibunya. Ternyata Tete meminjam buku tentang suku naga dari pendeta. Itu sangat bermanfaat bagi Lucina yang akan menjadi ratu masa depan jika itu adalah buku tentang naga. Mungkin itu bisa menyelesaikan kebingungannya. Dia bisa menemukan kutukan tentang mati setelah melahirkan anak naga. Tapi, setelah membolak-balik beberapa halaman, Lucina menyadari bahwa dia buta huruf. Dia tidak bisa mengenali satu kata pun, jadi dia meminta bantuan Tete di sampingnya. Suku yang berbeda di kerajaan Tir menggunakan skrip yang berbeda. Ini adalah skrip kuno yang digunakan oleh suku naga. Bahkan aku pun tidak bisa membacanya. Saat mereka berada dalam dilema, nenek tua itu membuka pintu dan masuk dengan perhatiannya terfokus pada buku itu. Oh, ini adalah buku yang aku tulis. Aku menggunakannya untuk mengajarkan bociku cara membaca dan menulis. Lucina memandangnya dengan kekaguman terkejut bahwa nenek tua itu begitu mampu.
Aku akan mengajarkanmu sekarang. Perhatikan baik-baik. Bukankah aku bilang sebentar lagi, kamu akan bisa membaca seperti kakakmu. Berdiri di luar pintu, Hakan berpikir dia pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar ibunya tersenyum begitu lembut? Dan dia bahkan dengan lembut memanggilnya dengan julukan Boci. Namaku Lucina, bukan Boci. Kenapa kamu mencari seseorang yang bernama Boci? Pada saat ini, Hakon tiba-tiba muncul dan menginterupsi mereka. Kenapa kamu ada di sini? Lucina menjelaskan padanya bahwa nenek tua itu mengajarinya membaca. Dia adalah orang yang membantunya di pesta terakhir. Dan dia tampaknya sedang mencari seseorang. Nenek tua itu mendengar nama Hakan dan tampak tersadar. Itu benar Hakan, aku sudah mencarimu. Bagaimana bisa aku menyakitimu? Dia berkata dengan mata berkaca-kaca menundukkan kepalanya dalam rasa bersalah. Saat berikutnya, kejernihan di matanya memudar. Ternyata Gareth menerima kabar. Nenek tua Adir sekarang bersama Yang Mulia. Dia mengira ini adalah kesempatan sempurna untuk bertindak, jadi dia mengancam Jaira untuk mengambil tindakan. Tapi, dia tidak mau menggunakan sihir hitam pada Eder lagi. Eder sudah diambang kehilangan akal. Melakukan ini mungkin membuatnya tidak pernah bangun lagi. Tapi, dia adalah orang yang menentang pernikahanku dengan Hakan. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada akhirnya, Gareth mengakhiri dengan tendangan keras ke Jaira. Jika kamu tidak ingin melihatnya mati, segera lakukan seperti yang aku katakan. Terpaksa dan tak berdaya, Jaira dengan gemetar menjatuhkan setetes darah hitam ke lingkaran sihir. Lingkaran sihir hitam segera diaktifkan. Melihat Lucina di depannya, mata berang-berang kehilangan fokus dan terjatuh ke dalam ilusi. Dia melihat seorang wanita berambut perak, menarik busur berusaha melukai putranya. Seketika, dia marah dan menjadi gila. Dia mengangkat bilah bulu dan menyerang Lucina dengan sekuat tenaga. Mati. Pada saat kritis, untungnya Hakan di belakangnya menghentikannya. Dia buru-buru menangkap Lucina yang jatuh wajahnya penuh kekhawatiran akan kondisinya. Tetapi pipinya masih tergores. Melihat ini, Hakan merasa hancur. Berani-beraninya, kamu membunuh putraku pembunuh. Aku akan mengoyakmu menjadi berkeping-keping. Melihat ibunya masih tidak bisa berhenti mengutuk Hakan, benar-benar kecewa. Apakah itu tidak cukup bahwa kamu menyakitiku? Meskipun dia menusuknya kemarin, dia masih ingin ibunya melihatnya sebagai putranya. Tapi sekarang dia bahkan tidak mau mengampuni orang yang paling dia cintai. Rasionalitas Hakan akhirnya benar-benar hancur. Pengawal kirim penjahat itu ke lembah api. Dia melakukan dosa yang tak termaafkan menyerang aku dan bahkan mencoba melukai pengantinku. Perilaku seperti itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini adalah pertama kalinya Lucina melihat Hakan menangis. Hakon mengatur dirinya dan berbalik untuk memberi instruksi kepada Teteh untuk memanggil pendeta untuk merawat Lucina. Kemudian dia berjanji dan meyakinkan Lucina bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah itu, Hakon mengeluarkan perintah diam. Mulai sekarang, semua catatan tentang penjahat itu akan dirahasiakan dan tidak ada yang diizinkan untuk menyebutnya. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dihukum berat. Jadi, ketika Jara terbangun dari koma yang disebabkan oleh penggunaan sihir hitam, dia mendengar pembicaraan para pelayan. Hanya saat itu dia menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di istana. Dia mencoba mendapatkan informasi dari mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi saat dia tidak sadar. Pelayan itu memberitahunya bahwa Yang Mulia telah mengeluarkan perintah diam. Kemudian dia segera melarikan diri karena ketakutan meninggalkannya dalam kebingungan total. Tiba-tiba sepasang tangan meraih pakaiannya. Itu adalah Lucina yang memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Kemudian mereka menemukan tempat terpencil di mana tidak ada orang di sekitar. Apakah kamu tahu siapa wanita yang diperintahkan Hakan untuk dikirim ke lembah api? Dia harus pergi menanyakan tentang hal itu, tetapi karena perintah diam mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Jara tidak memikirkan itu terlalu dalam. Apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menjadi sangat gelisah. Apakah Hakan telah mengirim Nona Adair ke lembah api? Lucina tidak tahu siapa Adair. Dia hanya mendengar bahwa wanita tua itu dikirim ke sana. Mendengar ini, Jara terkejut karena apa yang telah dia lakukan. Adair akan dikenakan hukuman api. Ketidaknyamanan dan rasa bersalah memenuhi hatinya. Dia hampir memberitahu Lucina ketika dia diinterupsi oleh Hakan yang tiba-tiba muncul. Apa yang kamu lakukan pada pengantinku? Melihat pemandangan ini, Hakan sangat marah. Baik Lucina maupun Jara terkejut. Jara gagap. Oh, ini tidak terduga. Hakan melangkah maju dan meraih kerahnya. Berani-beraninya kamu menyentuh pengantinku. Sepertinya kamu memiliki keinginan untuk mati. Jika kamu mengisi kepalanya dengan omong kosong,
Lucina segera melangkah maju untuk menghentikan Hakan yang marah. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Melihat Jara yang hampir kehilangan nyawanya, dia menyuruhnya untuk kembali terlebih dahulu, dan dia perlu berbicara dengan Hakan. Setelah dia mundur dengan hormat Lucina, mulai mempertanyakan Hakan. Apa maksudmu dengan omong kosong? Apakah kamu berbicara tentang kemungkinan aku bisa mati jika aku menghabiskan malam bersamamu untuk melindungi wanita dari Tiar? Kamu menculikku untuk menjadi pengantimu. Hakan berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan kepada Lucina bahwa dia tidak pernah berniat menyembunyikannya. Tetapi, ketika dia melihatnya menangis dengan wajah penuh air mata, suaranya terhenti mendadak. Cara dia terisak membuat hatinya semakin sakit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lucina menangis dengan begitu sedih. Dia bingung tidak tahu bagaimana menghiburnya. Lucina, menghindari tangan yang terulur darinya. Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Setelah mengatakan ini, dia berlari keluar sambil menangis. Hakan Bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya. Dia hanya bisa melihatnya pergi. Dia sudah terbiasa dengan wanita yang melarikan diri darinya. Tetapi ditolak oleh Lucina saja, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Lucina adalah orang pertama yang tersenyum cerah padanya, mendekatinya dan memberinya kehangatan. Ternyata dia tanpa sadar jatuh cinta padanya. Tina berlari keluar sambil menangis, sementara Jara telah menunggu di luar. Dia langsung mengatakan bahwa Adair yang dikirim ke lembah api adalah ibu kandung Hakan. Meskipun Adair tidak dalam bahaya mengancam jiwa, sekarang Sarah menduga bahwa dia tidak akan bertahan lama karena usianya. Dia tahu bagaimana cara masuk ke lembah api dan berencana untuk bekerja sama dengan Lucina untuk menyelamatkan Adair. Dia memberikan kunci kepada Lucina. Aku akan membuat para penjaga tertidur, tetapi itu berarti aku tidak bisa meninggalkan kamarku. Jadi aku perlu kamu menyelinap masuk di luar lembah api. Lucina mengintip dengan hati-hati. Peri kecil Puka yang mengikutinya mengetahui bahwa dia akan membobol penjara dan menyelamatkan seseorang. Apa kamu gila? Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Kenapa kamu mau mempertaruhkan nyawamu untuk seorang wanita tua yang baru kamu temui beberapa kali? Sebenarnya Lucina melakukan ini demi Hakan. Meskipun dia merasa kesal padanya karena menyembunyikan kebenaran, dia tidak ingin melihatnya jatuh ke dalam penyesalan. Dia mengeluarkan sekantong kacang yang meyakinkan Puka untuk membantunya. Pada saat ini, Jara mulai melancarkan sihir hitamnya. Sementara para penjaga terlelap dalam tidur yang dalam Lucina dan Puka berhasil menyelinap masuk. Namun semakin jauh mereka pergi, semakin panas suasananya. Suhu yang panas dengan cepat membuat mereka basah kuyup oleh keringat. Tiba-tiba, monster di depan mereka mengejutkan mereka. Tapi monster itu sudah tertidur oleh Jara. Lucina dan Puka dengan hati-hati berjalan melewati monster yang sedang tidur. Tak lama kemudian mereka mencapai pusat lembah api. Ibu Hakan dipenjara dalam sebuah kandang dengan lava mendidih di bawahnya. Lucina mengeluarkan kunci dan membuka kandang burung itu. Bersama Puka, dia berhasil membawa Adair keluar. Lucina menemukan bahwa tidak hanya dahi Adair yang terbakar, tetapi dia juga tidak sadarkan diri. Dia bahkan tidak merespons panggilan mereka. Lucina menginstruksikan Puka untuk menggunakan air suci untuk mendinginkan Adair. Sementara dia menggunakan kekuatan penyembuhnya untuk merawatnya. Namun meskipun kekuatannya hampir habis, Adair masih belum bangun. Lucina menduga ini mungkin karena usia tuanya. Pada saat kritis ini, monster itu terbangun. Jara pernah menyebutkan jika monster itu terbangun di tengah jalan itu berarti aku telah kehilangan kesadaran karena sakit hati. Kamu bisa menggunakan garam untuk membutakan matanya. Pada saat ini, monster itu menyerang mereka. Puka dengan cepat melancarkan mantra berhasil mengikat anggota tubuhnya dengan sulur. Dia mendesak Lucina untuk segera, karena dia tidak bisa bertahan lama. Tak terduga sebelum dia bisa mengeluarkan garam monster itu dengan cepat membebaskan diri dari sulur. Telapak tangannya yang besar mengayunkan mereka membuat mereka terbang seperti layang-layang. Setelah baru saja menghabiskan kekuatan penyembuhnya Lucina, merasa pusing. Tiba-tiba telapak raksasa datang ke arahnya. Dia pikir dia akan mati kali ini. Untungnya pada saat kritis, Hakan turun seperti pahlawan super untuk menyelamatkannya. Dia mengalahkan monster itu sendirian. Kembali ke posisimu penjaga gerbang. Mendengar perintah dari Yang Mulia, monster yang garang itu dengan patuh berbalik. Hakan berbalik untuk memarahi Lucina bahwa dia seharusnya tidak datang ke tempat berbahaya. Seperti ini untuk menyelamatkan seorang penjahat. Jika terjadi sesuatu pada ibumu itu tidak akan terlalu berlebihan bagimu. Aku tidak bisa hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, Lucina. Tiba-tiba merasa pusing dan terhuyung.
Detik berikutnya, Hakan dengan cepat menangkap istrinya yang pingsan. Pada saat ini ibunya terbangun, tetapi salah mengira dia sebagai saudaranya. Lakai aku sudah menunggumu. Cepat bawa Boki pergi. Saat dia berbicara, dia memberinya sebuah boneka merah. Terlalu panas dan berbahaya. Di sini, cepat bawa Boki keluar dari sini. Hakan tertegun. Ibunya jelas tidak mencintainya. Mengapa dia begitu khawatir tentang keselamatannya? Tiba-tiba boneka itu didorong ke pelukannya. Saat dia menatap boneka di tangannya, dia teringat sebuah adegan masa kecil. Ini, aku membuat ini sendiri untukmu. Wow, apa namanya? Bagaimana kalau kita menyebutnya Boki? Itu adalah julukan yang aku berikan padamu saat kamu di dalam perutku. Pada saat ini, suara ibunya mengganggu ingatannya. Lakai tidak ada waktu untuk ragu. Aku akan mencari jalanku sendiri. Cepat bawa pengantinmu dan saudaramu keluar. Jika terjadi sesuatu pada boci aku, juga tidak ingin hidup sendirian. Jadi, apapun yang terjadi, lindungi saudaramu terlebih dahulu. Pada saat ini, Hakan akhirnya mengerti bahwa ibunya selalu mencintainya, dan saudaranya menepati janji kepada ibu mereka. Itulah sebabnya dia melindunginya dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Rasa bersalah langsung memenuhi hatinya. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Ketika Adair melihat air matanya, dia tiba-tiba tersadar akhirnya, mengenali bahwa orang di depannya adalah Hakan. Maafkan aku, anakku. Sepertinya, aku perlahan-lahan kehilangan akal di usia tuaku. Aku bahkan tidak bisa mengenali anakku sendiri. Salah paham selama bertahun-tahun di antara mereka terpecahkan. Mereka berpelukan erat, merasakan momen hangat ini. Sementara itu, Gareth menerima kabar bahwa Adair keluar dari lembah api. Hidup dan telah berdamai dengan Hakan pelayan melaporkan bahwa Ada akan tinggal di istana untuk menjalani masa tuanya. Menyadari rencananya telah gagal, Gareth sangat kesal. Lucina juga cepat pulih. Hakan dengan tulus berterima kasih padanya. Jika bukan karena kamu menyelamatkan ibuku, aku akan menyesal seumur hidup. Bahkan, sekarang ketika dia memikirkannya, tangannya masih bergetar tak terkendali. Lucina dengan lembut memegang tangannya dan menghiburnya. Hakan memeluknya erat memberitahunya untuk tidak melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Lagi, jika aku kehilanganmu, aku akan terjatuh ke jurang. Melalui kejadian ini, Lucina juga menyadari, meskipun aku sangat membenci kamu yang menyembunyikan hal-hal dariku, aku tetap tidak ingin kamu sedih bahkan dengan risiko nyawaku. Aku hanya ingin kamu aman dan sehat. Mendengar pengakuan tulusnya Hakan sangat terharu. Tapi ketika dia mendengar Lucina mengatakan bahwa dia ingin melahirkan anaknya, dia terkejut dan tidak nyaman. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu apa artinya? Lucina menyadari bahwa tidak jarang ibu meninggal saat melahirkan, tetapi orang lain dan Gareth dapat melahirkan anak dengan aman. Dan dengan kekuatan penyembuhannya, mungkin akan lebih mudah baginya daripada orang lain. Kali ini, dia sudah bertekad apapun yang terjadi. Dia ingin melahirkan anaknya, dan menjadi ratu. Mengabaikan bujukan tulus Hakan, dia mendorongnya ke bawah dan melompat ke arahnya dengan ganas. Lalu, dia aktif menciumnya. Begitu dia meletakkan tangannya padanya, Hakan sangat malu sehingga wajahnya memerah. Lucina sangat puas. Selanjutnya adalah sabuk. Dengan hanya menarik sedikit, Hakan sangat terkejut hingga melompat di tempat. Tunggu-tunggu sebentar. Tapi Lucina langsung mengabaikan hentian itu. Dia menciumnya lagi. Hakan hampir terbenam dalam suasana manis ini. Dia hampir kehilangan rasionalitasnya. Dia berusaha keras untuk menahan diri dan mendorong Lucina menjauh. Ini bukan keputusan yang bisa kamu buat begitu terburu-buru. Ada kemungkinan kamu benar-benar bisa mati. Lucina memberitahunya bahwa dia sudah siap, tetapi Hakan tidak siap kehilangan dirinya. Ketika dia melihatnya dalam bahaya di lembah api, saat itu dia hampir mati ketakutan. Aku bahkan tidak berani berpikir, jika aku kehilanganmu, aku akan gila. Tolong, kamu perlu lebih menghargai hidupmu. Lucina ragu apakah akan memberitahu Hakan bahwa dia memiliki kekuatan penyembuhan. Setelah mempertimbangkan pilihan, dia masih tidak bisa mengungkapkannya, tetapi kamu perlu udara. Aku tidak ingin siapapun selain aku yang melahirkan anakmu. Hakan berjanji hanya akan dia dari sekarang, tetapi dia sangat khawatir tentang kondisi fisiknya sekarang. Lagi pula, dia pingsan beberapa kali sebelumnya melihat fakta bahwa dia pingsan. Hanya dari menggunakan banyak kekuatan penyembuhan Lucina, juga menyadari bahwa mungkin tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Melalui pemeriksaan pendeta Lucina, hanya kekurangan gizi. Tidak ada yang serius. Dengan asupan nutrisi yang tepat, dia bisa pulih. Setelah pendeta pergi, Hakan bertanya, apakah Lucina memiliki masa kecil yang sulit? Dia ragu sejenak, akhirnya
mengungkapkan latar belakangnya. Baroness bukanlah ibu kandungnya. Dia hanya anak tidak sah. Dia takut Hakan akan membatalkan pernikahan mereka jika dia tahu kebenarannya, jadi dia berbohong. Hakan mendengarkan dengan mata penuh rasa sakit. Dia menariknya ke dalam pelukan berjanji padanya. Selama kamu tidak menolakku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan dia meminta maaf padanya. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu tentang risiko melahirkan anakku. Jadi, aku diam saja tentang itu selama ini. Mulai hari ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Mereka akhirnya mengakui rahasia yang tersembunyi di hati mereka. Tidak dapat mengendalikan diri mereka berpelukan lagi. Hakan selalu salah paham bahwa ibunya tidak mencintainya. Berkat Lucina, dia dan ibunya menyelesaikan kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Menyadari bahwa dia dipeluk oleh tangannya Lucina merasa malu. Ya, kamu bisa meletakkanku saat kita berbicara, tapi Hakan bersikeras untuk menggendongnya. Tubuhmu lemah, jadi kamu tidak boleh memaksakan diri terlalu keras. Sementara itu, Adare terbangun mengingat visi-visi yang muncul di pikirannya sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia telah berada di bawah kendali sihir hitam selama ini. Cepat panggil Hakan ke sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan padanya. Mendapatkan kabar tentang kebangkitan ibunya Hakan dan Lucina bergegas ke istananya. Tak terduga ibunya cepat tertidur lagi. Mereka terlambat satu langkah karena Garrett tiba sebelum mereka memegang botol kosong, dari mana obat baru saja diminum. Dia memberitahu Hakan bahwa akan memakan waktu beberapa saat bagi Adara untuk pulih sepenuhnya. Jadi, dia ingin membawanya ke kamarnya untuk memenuhi tugasnya sebagai menantu. Lutina menawarkan diri untuk membantu merawat Adair, tetapi dia dimarahi oleh Garrett. Ini adalah tradisi tayar bagi mantan ratu untuk menjaga ibu raja. Kamu baru saja berada di sini sebentar dan masih belum tahu apa-apa tentang hukum kami. Hakon meletakkan tangannya di bahu istrinya menatap Garrett dengan dingin. Ketika Lucina mengandung anakku, dia akan menjadi ratu tayar. Kamu seharusnya memperlakukannya dengan etika yang layak. Sekarang Garrett hanya bisa menahan diri dan memaksakan senyuman. Hakon berbalik dan berbisik lembut kepada Lucina. Meskipun Garrett cemburu sampai gila, dia tidak berani bertindak sembarangan lagi. Bahkan dalam perjalanan pulang Hakon terus menggendong Lucina tanpa melepaskannya membuatnya sangat malu dan tidak bisa menghadapi orang lain. Hanya karena Hakan menganggap tubuhnya lemah dan dia tidak bisa lelah dari berjalan. Untungnya seorang bawahan datang melapor yang mulia. Para menteri semua menunggu Anda untuk memulai rapat. Hanya kemudian Hakan meletakkan Lucina dengan enggan berpisah darinya. Begitu Hakan pergi jera memanfaatkan kesempatan untuk mencari Lucina. Mereka duduk di tangga mengobrol, khawatir tentang kondisi fisik satu sama lain. Jera mengetahui bahwa Lucina pingsan terakhir kali karena menggunakan terlalu banyak kekuatan penyembuhan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa kekuatan penyembuhan memiliki efek samping. Dia memberitahunya untuk menjaga rahasia ini. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki kekuatan penyembuhan. Jika tidak, orang-orang itu akan menyerbu ke arahmu. Lucina bertanya, jika aku memberitahu, Hakan dia akan melindungiku kan? Dia pasti akan sangat menghargaimu. Dengan kekuatan penyembuhan, peluang untuk melahirkan anak naga dengan aman lebih tinggi, tetapi selama Lucina menjadi Ratu Jair, akan dipaksa oleh saudarinya untuk menyakiti orang lagi. Jadi, dia memperingatkan Lucina untuk tidak membiarkan orang lain menemukan kekuatan penyembuhannya, terutama Hakan. Jangan percaya kata-kata manisnya. Jika dia harus memilih, dia pasti akan memilih Tiar. Tapi Lucina tidak percaya Hakan adalah orang seperti itu. Jera terus membujuknya Hakan mungkin membawamu ke medan perang. Lagi pula penyembuhan sangat berguna di medan perang. Namun, Lucina bersedia pergi ke medan perang bersama Hakan. Jera tidak mengerti mengapa dia sangat menyukai Hakan dan bertanya-tanya jika Lucina bertemu dengannya lebih dulu, apakah dia akan jatuh cinta padanya. Melihat ini, Lucina bertanya mengapa dia membuat ekspresi itu. Hanya kemudian, Jera menyadari pemikirannya yang konyol. Dia panik dan mengubah topik. Hakan bilang dia ingin aku belajar bahasa umum, tapi aku tidak bisa membaca. Aku takut jika orang lain tahu, mereka akan menertawakanku karena buta huruf. Jadi, aku ingin mencari guru. Ini adalah kesempatan langka bagi Jera untuk mendekati Lucina. Jadi dia menawarkan diri bagaimana jika aku mengajarimu. Titi sangat senang mendengar kabar ini. Jera sudah fasih dalam berbagai bahasa sejak kecil. Dia iri pada Lucina yang bisa belajar darinya. Lucina melihat semangat Tete dan mengundangnya untuk bergabung. Mendengar ini, Tete sangat gembira.
Sementara itu, begitu Jera kembali ke istana ratu, dia melihat saudarinya membawa. Dia bertanya padanya mengapa orang lain ada di istananya. Mantan ratu seharusnya menjaga ibu raja. Itu adalah hukum. Benar, tapi Jera tahu bahwa dia tidak menjaga orang lain selama 10 tahun. Dia tidak tahu apa yang membuatnya berubah pikiran. Karena orang lain telah mendapatkan kembali kesadarannya, dia ingin memberitahu Hakan bahwa ada penyihir hitam di istana. Untungnya aku menghentikannya tepat waktu. Aku tidak menyangka dia mengembangkan antibodi terhadap sihir hitammu. Tapi, aku telah membuat obat baru, obat penenang khusus untuk orang tua yang pikun. Setelah diminum itu akan menyebabkan tidur yang dalam. Mendengar kebenaran yang kejam ini, hati Jera terasa hancur. Selain itu, Jera berencana untuk menggunakan sihir hitam yang awalnya digunakan pada Otter pada target lain. Jera bahkan lebih terkejut. Siapa itu? Tentu saja manusia malang itu Lucina. Beberapa hari kemudian, Jera memberikan pelajaran kepada Lucina dan Titi. Yang mengejutkan Titi adalah pembelajar yang lebih cepat sementara Lucina hanya menjawab 1 dari 10 pertanyaan dengan benar. Titi,